puncak perahu karena dingin, jadi minyak sayur malah jadi blue band. Parah. Halo sobat, petualangan gua kali ini menuju ke salah satu gunung yang ada di Wonosobo. Ya, bener banget, Gunung Prau namanya. Setelah turun dari puncak Sumbing via Garung, kita langsung kelayaban lagi menuju ke Gunung Prau, yaitu via Igir Meranak. Rencana sebelumnya sih, setelah turun dari Sumbing, lanjut ke Sindoro, lalu ke Prau. Karena ketiga gunung tersebut sama-sama berada di daerah Wonosobo. Tetapi seperti biasa, realita selalu membuat kita sering ngelus dada. Setelah sampai ke base camp Sindoro, ternyata kota pendaki sudah penuh. Alhasil, kita langsung saja ke Prau, yaitu via Igir Meranak. Di via Igir Meranak ini, tempatnya belum cukup terkenal layaknya seperti via Patak Banteng. Karena di sini masih terbilang jalur pendakian baru dan berdirinya juga sekitar tahun 2017-an. Tetapi yang membuat via Igir Meranak lebih spesial dari jalur lain adalah di sini tersedia jasa ojek untuk para pendaki dari base camp menuju ke pos 1. Di Dieng, Wonosobo via Igir Meranak. Nah, di belakang nih puncaknya. Jadi via Igir Meranak ini deket sama Patak Banteng. Kalau di Patak Banteng udah penuh, biasanya dialihkan ke sini. Mas penjaganya sih kalau nyampe puncak sekitar 3,5 jam. Langsung dicoba aja. Seperti biasanya, setelah sampai di base camp, hal yang pertama wajib dilakukan adalah parkir kendaraan dulu. Setelah parkir kendaraan, baru desimaksi. Di base camp via Igir Meranak ini, tempatnya bener-bener nyaman banget buat registrasi. Selain penduduknya ramah, di sini juga pendakinya nggak terlalu banyak. Jadi ketika registrasi nggak perlu tuh antrian-antrian. Ini tanggal naik, tanggal turun, terus ini nama anggota. Iya. Nama anggota. Setelah selesai simaksi, karena persyaratan telah terpenuhi, kita langsung dibolehkan registrasi. Untuk biaya registrasinya, kita dikenakan biaya 25.000 per orang, 15.000 untuk masuk kawasan, dan 10.000 untuk biaya protokol kesehatan. Karena pada saat registrasi di jam siang, akhirnya di tengah perjalanan kita mampir dulu ke masjid yang ada di desa tersebut. Sekalian nyobain air khas Dieng, seger banget dan gratis. Diminum. Enak. Gimana? Seger. Pendakian lewat Igir Meranak ini yaitu dari base camp ke pos 1. Jalannya terus meroket. Dan di belakangnya view ada Sindoro itu. Satu hal yang perlu teman ketahui dan waspadai, di setiap pendakian yang ada di Jawa Tengah itu dilarang keras untuk membawa tisu basah.
Nah, kalau yang ketahuan membawa, nanti konsekuensinya ditanggung sesuai peraturan yang ada di base camp. Tapi di Via Igrim Meranak ini, ketika ada pendaki yang ketahuan membawa tisu, maka dia akan didenda. Yaitu didendanya per lembar dikenakan denda 1.025.000. Terus dikali tisu basah dan dikali jumlah per kelompok. Wow. Nah, jadi jumlah per lembar tisu basah dikali 1.025.000 dikali jumlah kelompok anggota. Mantap tuh. Kalau ketahuan langsung jatuh miskin. Peraturan yang paling recommended di Via Igrim Meranak ini adalah ketika ada pendaki yang ketahuan sengaja membawa tisu basah, maka pendaki tersebut akan dikenakan denda sekitar Rp1.025.000 per lembar. Jadi Rp1.025.000 dikali tiap lembar tisu dan dikali jumlah rombongan. Wah, mantep tuh. Buat para sultan yang bingung duitnya mau dikemanain, monggo kesini aja sambil bawa tisu basah 1 truk dan bawa rombongan 1 kecamatan. Jadi dari base camp menuju ke pos 1 itu jalurnya naik, habis naik lagi, terus naik lagi, naik terus kayak calo angkot, naik. Tapi jalannya juga enakan, berbatuan, bisa naik ojek motor juga sih. Dari base camp menuju ke pos 1 itu kita selalu disuguhin pemandangan gunung-gunung di sekitar Dieng ini, termasuk Gunung Sindoro juga tuh kelihatan. Pos 1 menuju ke pos 2 itu banyak kebun terong dan carica. Jadi diusahakan jangan dirusak ya. Usaha orang soalnya. Di sepanjang perjalanan pos 1 menuju ke pos 2, kita akan disuguhi kebun milik warga, yaitu kebun terong dan kebun carica. Jadi buat teman-teman yang melewati jalur ini, diusahakan jangan menginjak ataupun merusak kebun warga. Memetik juga tidak boleh, tapi kalau memetik hikmahnya nggak apa-apa sih, hitung-hitung tadabur alam. Sedikit informasi saja buat kawan-kawan tentang buah carica khas Dieng adalah buah carica sebenarnya bukan asli Indonesia. Buah itu pertama kali dibawa oleh penjajah Belanda pada masa Perang Dunia II dari dataran tinggi Andes, yaitu Amerika Selatan. Penjajah Belanda pada waktu itu memilih Dieng untuk uji coba karena buah itu hanya bisa beradaptasi di daerah yang memiliki ketinggian 1.500 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Dari sejumlah daerah yang memiliki kriteria tersebut, hanya Dieng dan Bedugul Bali yang menjadi tempat buah itu bisa tumbuh subur. Bila wisatawan pergi berkunjung ke sana, banyak penjual menawarkan buah yang satu ini. Hanya saja saat dijual kebanyakan buah itu telah dibuat beraneka macam kuliner seperti keripik dan minuman. Terowongan Kemin adalah terowongan yang dibentuk oleh beberapa rumput alang-alang yang menyerupai bambu yang saling merapat sehingga terbentuklah sebuah terowongan. Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2, kita akan melewati beberapa terowongan Kemin yang membuat perjalanan kita lebih semakin berkesan. Sekarang gue udah ngelewatin pos 2. Jadi di pos 2 tuh ngelewatin terowongan Kemin. Terowongan Kemin tuh kayak bambu, cuma agak kecilan gitu. Nah, yang masih muda tuh tetap kenceng, yang udah tua pada rapuh gitu, kayak impoten lagi, lembek. Nah, saking banyaknya yang tua lembek, terus nutup jalan, jadi kayak terowongan lagi, jalannya gelap. Jalur dari pos 2 menuju ke pos 3, kita akan disuguhi beberapa bunga kecil yang ada di jalur ini.
Karena dari jalur pos 2 menuju ke pos 3 berada di tempat terbuka, perjalanan kita selalu disuguhi tempat-tempat yang indah di sekitar sini. Di pos 2 menuju ke pos 3, cuacanya berkabut, jadi harus pakai jaket. Gila, dingin banget. Kasih kamar tua kepada menantu yang lagi nganggur, tahu nggak? Dingin banget. Perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3, kita akan melewati Bukit Cendani terlebih dahulu. Ketika kita sudah sampai di Bukit Cendani, itu pertanda bahwa kita sudah berada di tengah perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Karena setelah sampai di Bukit Cendani, maka kita akan melewati Bukit Rindu, yaitu letaknya di pos 3. Pos 3, capek nggak? Ya, capek lah. Capek? Itu di atas lagi pas 3 terus puncak. Masih semangat? Sih. Yakin? Oke. Jangan nangis ya. Pos 3 via Igir Meranak. Jadi jalur ini tuh bener-bener sepi banget. Dari tadi juga nyantainya udah lama, nggak ada yang nyusul. Ini tuh udah jam 5 sore, berkabut. Jadi sepi banget sumpah. Jadi di sini tuh sepi banget. Kayak isi kontak WhatsApp-nya seorang jomblo yang sudah nganggur selama 5 tahun. Sepi banget. Sekarang gue di pos 3, tempatnya di Bukit Rindu. Jadi nyampe di pos 3 itu sekitar jam 5-an. Nah pas jam 5, Pak Ari kan udah dari awal juga dia udah kayaknya sih fisiknya nggak mendukung sama cuaca. Jadi sampai sini aja dia udah nggak kuat lagi. Udah gue diriin tenda. Setelah diriin tenda, gue masak-masak lagi. Udah selesai makan-makan. Dan sekarang jam 8, suhu mencapai 15 derajat Celcius. Sekarang ini anginnya juga udah kenceng banget. Rencana sih paling besok summitnya. Dari puncak Gunung Perahu. Jadi di sana sunrise-nya yang ini abu-abu, ini Merapi, ini Suling, ini Suling.
di atas tuh. Kita dari pos 3 via IG Remranak, yaitu di Bukit. Nah, kelebihan di sini itu tempatnya sepi, ini juga cuma ada 3 tenda dan Sindoro, Sumbing, dan sunrise-nya dapat banget. Juga nggak ada yang ganggu ya. Sebenarnya dari Bukit Rindu menuju ke puncak sekitar 1 jam. Paling juga kita ngambil sunrise-nya di sini. Nanti setelah udah nyampe dapat sunrise, langsung naik ke atas. Kita dibiarin di sini, biar bisa balik lagi nggak bawa beban. Dingin banget. Sampai bertemu di petualangan berikutnya. Sampai di puncak perahu 2565 meter di atas permukaan laut. Di sana tuh via Patak Banteng. Tuh kelihatan pohon-pohonnya. Perahu karena dingin, jadi minyak sayur malah jadi blue band. Parah. Minyak sayur nih.